Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eli ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anak-anakku semua yang sudah bisa hadir dalam bimbingan layanan kelas IKAL pada siang hari ini. Ya, Bu Eli, ini siang hari ya. Pada tanggal hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Ya. Ini Bu Eli melaksanakan bahwa benar-benar buktinya bahwa benar-benar Bu Eli sudah melaksanakan bimbingan kelas IKAL untuk siang hari ini. Ini ya. Ya, untuk bimbingan layanan kelas IKAL pada siang hari ini, itu Bu Eli mau menerangkan tentang satu tema, yaitu temanya toleransi antar umat beragama. Ya, nih. Tapi sebelum masuk kita ke materi, mungkin terlebih dahulu kita mengawali layanan kegiatan bimbingan kelas IKAL pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin siapa yang mau memimpin doa pada layanan kali ini? Kira-kira Mbak Julia? Mbak Julia bisa memimpin doa? Ya. Mbak Julia bisa memimpin doa? Ya. Ya, silakan Mbak Julia. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Julia. Ya. Ya, sebelum menginjak ke tujuan, ya, mungkin ada sedikit ini untuk kita bersama-sama melihat ya, ice breaking-nya di sini untuk biar kalian tambah semangat dalam mengikuti layanan bimbingan kelas IKAL pada siang hari ini dengan Bu Eli. Ya, semangat ya semuanya. Semangat. Ya, nanti kalau seandainya Bu Eli pengen tahu semangat kalian, kalau seandainya Bu Eli bilang semangat, 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 tetap semangat seperti itu, G? G. Ya, oke. Sekarang 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Semangat. Iya, iya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan apapun harus tetap semangat, ya. Harus tetap jaga kesehatan dan selalu buat diri kalian untuk bahagia selalu. Ya. Ya, ini ada gambar. Ya, kira-kira ini kita tebak gambar dulu. Kalau Mbak Julia sendiri, gambar apa ini? Mas Ahmad, Mas Rifai. Kira-kira ini gambar apa, Mas Rifai? Kira-kira ini gambar apa? Di pantai, Bu. Apa? Di pantai apa? Enggak kelihatan. Oh, pantai. Oke, pantai. Pantai. Terus kalau Mbak Julia apa? Di Iya, di pantai. Ya, di pantai. Gambar apa itu? Pantai ya? Ada apanya itu di dalamnya? Ada pasirnya.
sama orang lagi duduk apa ya? Iya, ada orang kecil ya di situ ya. Iya. Terus ada cewek cantik nggak? Ada itu. Ya itu. Cewek cantik, iya. Oke, berarti masing-masing orang itu memang mempunyai satu pandangan yang berbeda-beda ya. Tetapi itu tetap satu, bentuknya satu keindahan. Ya, dan kira-kira semua masing-masing diharapkan bisa menikmati keindahan itu masing-masing secara sesuai yang diharapkan. Seperti itu. Nah, nih, kalau ini kira-kira gambar apakah yang Anda ketahui di sini? Ada gambar apa saja? Pohon sama burung. Pohon sama burung. Aku lihatnya Ada berapa kaki. pohonnya? 2. Pohon besarnya ada 2. Banyak. Ya. Yang gede juga. Yang besar 2. Oke. Terus bisakah Mbak Julia, Mas Rifai sama dengan yang lainnya itu bisa menemukan orang pada gambar tersebut? Ada enggak orangnya? Nggak ada. Ada enggak orangnya? Ada tumbuh di pojokan. Bukan orang deh. Ya. Ada yang bisa menemukan? Mas Gun ada? Ada kayak itu yang di gunungnya apa ya? Bawahnya yang nomor 4. Yang di Ya. Oke, di mana ya gambarnya? Ternyata ya itu. Tuh ternyata di sini ya. Ini ada gambar burung. Burungnya cuma 1, ada pohon dan ini yang nomor 2. Nih gambar ini kayak manusia ya. Ya. Oke. Nah, sekarang ya ini untuk biar kalian bisa konsentrasi setelah ini ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan. Gitu ya. Sekarang Bu Eli mau menjelaskan dulu tentang toleransi antar umat beragama. Nah, tujuannya apa? Jadi agar kita dapat memahami dan melakukan hubungan serta kerjasama antar umat beragama di dalam kehidupan sosial, gitu ya. Jadi tujuan dari toleransi antar umat beragama itu agar kalian itu bisa memahami, bisa melakukan hubungan yang baik, serta bisa bekerja sama yang baik, ya, antar umat beragama. Jadi saling bisa membantu, saling tolong menolong dalam kehidupan sosial. Ya, jadi tidak memandang agama kamu apa, seperti itu. Ya. Nah, jadi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu semakin berkembang sehingga terbina hidup rukun dan kerjasama di antara sesama umat beragama dan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kerjasama ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Ya, dalam hubungan kerjasama sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat di dalam Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bisa berkembang. Jadi ketika itu berkembang, maka terbinalah kehidupan yang rukun. Ya, rukun. Rukun artinya apa? Rukun artinya bisa saling untuk menguatkan. Jadi ketika yang satu ada kekurangan, yang satunya bisa membantu. Seperti itu.
Oke. Nah, nih. Untuk kerjasama umat beragama sendiri, itu artinya hubungannya sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi. Jadi saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ya, jadi umat beragama dan pemerintah itu harus saling melakukan satu upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama. Ya, jadi di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan manusia. Jadi harus benar-benar di sini kita munculkan satu sikap, satu sifat yang harus benar-benar punya rasa empati, simpati yang tinggi terhadap sesama manusia. Ya, bisa saling menghormati, saling pengertian, saling menghargai apabila terjadi sesuatu. Ya, jadi karena kita adalah makhluk sosial yang sebagai makhluk yang benar-benar saling membutuhkan. Jadi saling mengisi. Ya. Nah, kerukunan antar umat beragama itu dapat diwujudkan dengan satu, saling tenggang rasa. Ya, saling menghargai, saling bertoleransi antar umat beragama. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Jadi ketika kalian berteman, kalian bersahabat, kalian bertetangga, ya, bersaudara, itu ketika ada yang berbeda agama dan atau keyakinannya, jangan sampai kalian istilahnya memaksakan. Oh, iki lho agamaku sing apik. Jadi kamu masuk ikut agamaku saja gitu. Itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan seperti itu. Karena agama, kepercayaan itu keyakinan masing-masing, mereka bebas untuk memilih. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ya, ketika kalian itu melaksanakan ibadah sesuai agama, ya, insya Allah nanti kalian bisa mewujudkan apa yang harusnya kalian laksanakan. Jadi ketika kalian beragama Islam, kalian juga harus ke masjid, harus sholat 5 waktu. Kalau Jumat ya harus Jumatan, seperti itu. Kalau seandainya agamanya Nasrani atau Katolik juga harus ke gereja. Kalau Hindu atau Buddha ya harus ke wihara. Seperti itu, atau pura. Atau kalau Konghucu ya harus ke kelenteng, seperti itu. Jadi apapun ajaran, apapun agamanya, ketika mereka sudah yakin, sudah percaya, berarti mereka harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai umat beragama. Seperti itu. Harus melaksanakan ketentuan dan norma yang berlaku di dalam agamanya masing-masing. Nah, yang keempat, yaitu mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Jadi negara atau pemerintah itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam pemerintah. Ya. Kemudian bentuk kerjasamanya antar umat beragama itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya dialog antar pemimpin agama. Jadi, antar pemimpin agama itu mereka punya satu komunikasi. Ya, itu dimaksudkan agar mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama
itu agar tidak ada kesalahpahaman antar pemeluk agama. Jadi untuk yang di bawah-bawahnya itu jangan sampai ada satu komunikasi yang tidak lancar, satu miskomunikasi seperti itu. Makanya sebagai seorang pemimpin agama harus benar-benar bisa mengayomi pemeluknya. Itu seperti itu. Kalau ya. Yang kedua, itu adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, saling memberikan bantuan bila terkena musibah atau bencana alam. Nah, seperti yang Bu Eli sudah sampaikan tadi, yang sudah Bu Eli katakan tadi, bahwa masing-masing di antara kita, ketika kita melihat ada seseorang yang terkena musibah, maka kita harus cepat-cepat menolong dan membantunya. Jangan memandang bahwa itu agamanya, oh itu agamanya beda, itu lain agama. Tuh. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Ya. Nggak ada? Oke, boleh lanjutkan ya? Oke. Ya. Nah, ini bentuk bidang kerjasamanya. Beberapa bidang kerjasama antar umat beragama antara lain ada penegakan keadilan. Ya, ini penegakan keadilan. Apa maksudnya penegakan keadilan? Bahwa kita, ya, bahwa dalam agama kita masing-masing itu mempunyai suatu keadilan, ya, keadilan untuk berbuat baik kepada seseorang, ya, berbuat baik kepada seseorang, adil. Seperti yang tadi, bahwa adil itu adil dalam hal tidak memandang itu agamanya apa. Yang kedua, adil dalam hal ekonomi. Ketika memberi si A, si B itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Okay. Kemudian perbaikan taraf hidup ekonomi. Perbaikan akhlak. Ya, itu ada perbaikan taraf hidup ekonomi, mungkin bisa ya saling membantu dalam hal ekonomi juga, perbaikan akhlak. Itu ketika ada pengajian harus ikut serta. Terus kalau seandainya ada acara ke gereja, itu juga mereka harus wajib ke gereja yang bagi non muslim. Betul. Mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian ada beberapa kendala memang di dalam kerukunan antar umat beragama. Apa sih kendalanya? Nih, rendahnya sikap toleransi. Kadang saking mereka fanatiknya dengan agamanya, itu kadang mereka enggan memberikan bantuan kepada orang lain yang berbeda agama. Nah itu, sikap fanatik itu yang membuat kita malah bisa menjadi mempunyai sikap yang sikap yang tidak baik, ya, sikap yang tidak menunjukkan toleransi, gitu. Ya, kemudian ada kepentingan politik. Kepentingan politik itu kalau seandainya dia pilih saya, nanti tak kasih apa, gitu ya, misalkan. Kan biasa tuh kadang ada yang seperti itu. Nah, ini kepentingan politik. Kalau tidak, ya tidak dikasih, gitu. Kalau kamu nggak milih aku, ya nggak tak kasih. Tapi kalau kamu milih aku, nanti tak kasih. Ya, itu. Terus kemudian, nah itu menjadi kendala dalam kerukunan. Jadi bisa membuat pecah belah, itu seperti itu. Sikap fanatisme, ya seperti tadi. Aku fanatik banget sama agamaku. Jadi aku enggan untuk melirik agama yang lain. Itu.
Maksudnya ketika mereka ada kesusahan ya terserah mereka. Susah-susah situ ya gitu. Nah, itu menjadikan faktor atau kendala dalam kerukunan antar umat. Nah, kemudian ini ada 9 alasan bagi para remaja untuk pergi ke rumah ibadah atau pertemuan-pertemuan keagamaan. Ya. Nah, kenapa sih remaja itu kok pergi ke rumah ibadah untuk mengadakan satu pertemuan keagamaan gitu. Nah, yang pertama, alasan mereka apa? Coba Mbak Julia dibaca. Mbak Julia bisa membaca atau Mas Adang? Ya. Baca. Itu apa alasan bagi remaja untuk pergi ke rumah ibadah? Komunitas religius mengurangi tindakan-tindakan penuh risiko. Ya. Yang kedua, komunitas religius mengajarkan nilai-nilai. Ya. Yang ketiga, komunitas religius tidak memiliki batasan usia. Ya, betul. Yang keempat, komunikasi religius menyediakan perlindungan dan sandaran. Ya. Nah, komunitas religius menaruh harapan tinggi pada kaum muda. Terus? Yang keenam, komunitas religius menyediakan kesempatan agar Anda menjadi anggota kelompok yang bisa berkontribusi. Ya, Yang betul. ketujuh, komunitas religius mendorong Anda untuk melayani orang lain. Ya. Yang kedelapan, komunitas religius memupuk kemampuan bersosialisasi dan sifat kepemimpinan. Oke. Dan yang kesembilan, komunitas religius menawarkan stabilitas. Iya, bagus sekali Mbak Julia, terima kasih. Ya, menurut Mbak Julia itu benar nggak kira-kira satu komunitas alasan bagi remaja untuk pergi ke rumah ibadah adalah mengurangi tindakan-tindakan penuh resiko? Benar ya? Jadi kita pergi ke rumah ibadah itu mengurangi tindakan yang penuh resiko. Resiko apa sih Bu maksudnya? Resikonya itu bisa mengurangi ketika kita kok tidak pergi ke tempat ibadah, jangan-jangan kita mau diajak teman untuk jalan-jalan, untuk menghambur-hamburkan uang, seperti itu. Untuk shopping-shopping ya, mendingan daripada shopping, mendingan mengikuti acara pengajian di masjid, misalkan seperti itu. Ya, terus kemudian yang kedua, mengajarkan nilai-nilai. Ya, jadi di dalam rumah ibadah yang kita sambangi itu pasti mereka mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan, nilai-nilai yang baik kepada kita, selalu mengajarkan nilai-nilai agama di situ di dalamnya. Kemudian yang ketiga, itu tidak memiliki batasan usia. Jadi usia berapapun itu boleh diperbolehkan untuk ke rumah ibadah gitu. Dari mulai usia anak, usia remaja, ya, sampai usia dewasa, bahkan usia tua, bahkan lanjut usia gitu. Ya. Terus yang keempat, menyediakan perlindungan dan sandaran. Ya, menyediakan perlindungan dan sandaran. Jadi ketika kita mempunyai keluh kesah gitu ya, itu kita juga bisa masuk saja ke rumah ibadah, entah itu di masjid, bertemu dengan Pak Ustadz, Ustadzah, ke gereja, ketemu dengan pendeta, pastor, ya, ke rumah ibadah. Terus juga memberikan harapan yang tinggi bagi kaum muda yang mau melaksanakannya. Nah, tuh ya. Terus kemudian menyediakan kesempatan agar Anda menjadi anggota kelompok yang bisa berkontribusi. Yang ketujuh juga mendorong Anda untuk melayani orang lain. Ya, belajar untuk melayani orang lain. Ketika Anda mendapatkan satu kajian, satu ilmu, kalian bisa menyampaikan ilmu itu nanti ke yang lain, seperti itu. Ya, terus kemudian memupuk kemampuan untuk bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah menawarkan stabilitas.
Ya, oke. Nah, ini dia. Kalau kita bisa hidup rukun, rasanya menyenangkan tidak ya? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Sangat-sangat menyenangkan dan rasanya damai hidup ini gitu ya. Walaupun nggak punya uang mungkin seperti itu. Umat bu. Iya, oke. Iya, jadi kita juga tidak boleh memandang dengan warna kulit yang mungkin berbeda ya. Itu. Iya, nggak masalah tinggi, pendek, hitam, putih itu tidak masalah ya. Iya. Ya, terima kasih ya Mas Mbak. Lah ini. Oke, terima kasih. Jadi kita harus tetap tersenyum tuh. Kakeknya saja bisa tersenyum seperti ini. Apapun keadaannya kita harus tersenyum karena senyum itu akan benar-benar bisa membawa kita ke dalam satu keberkahan, satu kesehatan, satu kebahagiaan dan istilahnya satu semangat. Ini kakek ini kelihatannya sudah tua tapi semangatnya masih tinggi. Ya, karena mereka percaya, orang-orang seperti ini percaya bahwa kebahagiaan itu nomor satu, bukan uang, tapi bersama dengan orang-orang di sekelilingnya yang baik. Ya, ya itu tadi yang bisa Bu Eli sampaikan. Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. 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 Ya, sudah paham ya, udah jelas ya. Ya. Terus kira-kira menurut Mas Adang, Mbak Lia, Mas Rafiq, Mas Gun, ya, Mbak Ningrum, itu ya, itu kira-kira tadi bisa menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya, monggo. Coba Mas Adang bisa menyimpulkannya? Atau Mas Rifai? Sebelum diakhiri? Ya, coba Mbak Julia. Kesimpulannya apa? Bahwa toleransi antar umat beragama itu apa? Bagaimana, Mbak Julia? Apa Ju? Intinya harus saling ya kamu yang jelasin. Ini sih. Ju. Ya, oke. Ya, ya, oke. Mungkin bisa Bu Eli simpulkan ya bahwa toleransi antar umat beragama itu sangatlah penting bagi kehidupan kita, yang dimana kita merupakan makhluk sosial, gitu ya. Makhluk sosial artinya apa? Kita itu tetap membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, gitu. Jadi kita nggak serta-merta memandang bahwa kita bisa melakukannya sendiri, ya. Ketika nanti kita mempunyai kesulitan, kesusahan juga pasti butuh orang lain. Makanya ketika kita mempunyai pikiran seperti itu, maka ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita, ulur tangan kita, ya kita harus bisa membantu mereka. Ya, dengan tanpa syarat, ya, dengan tanpa syarat. Maksudnya tanpa syarat, tidak memandang agama dan tidak memandang itu orang kaya atau tidak. Gitu. Oke.
Oke? Ya. Terima kasih untuk semuanya anak-anakku yang sudah bisa masuk ke sini di Zoom Ya, Bu. kali ini, di layanan bimbingan kelas IKAL kali ini. Ya, Bu Eli akhiri berterima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu semangat. Ya. Amin. Nanti kemudian ada refleksi yang akan ada soal yang akan Bu Eli bagikan ke kalian. Nanti kalian bisa mengisinya dengan baik, kemudian lewat WA group, nanti kemudian kalian kumpulkan lagi lewat WA group juga. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah untuk layanan pada siang hari ini sudah selesai. Mungkin akan Bu Eli lanjutkan untuk layanan berikutnya dengan jadwal yang nanti akan Bu Eli share lagi. Ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan nanti kegiatannya setelah ini lancar ya. Mas Adang, Mbak Julia, iya, semuanya tetap semangat, sehat. Protokol kesehatan nomor 1 itu nggak boleh berdekat-dekatan, ya. Oke. Iya. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya, Bu. Ya. Always. Iya. Oke, dalam keadaan apapun harus tetap tersenyum. Ya, itu salam buat Bapak Galuh. Terima kasih Pak Galuh waktunya. Ya. Terima kasih Pak Galuh waktunya. Ya, mohon maaf kalau Bu Eli ada salah. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, Bu Eli akhiri dulu untuk layanan pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.